Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel kami, di channel Bagus Dimas. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial edisi perdana ya sebenarnya. Jadi mau coba kali ini yang pertama, konten pertama kami ini tentang tutorial setting di Sony Xperia XZS agar tidak overheat atau mengurangi panas. Jadi HP Sony Sony Xperia khususnya XZS ini kan terkenal dengan panasnya nih. Nah, kali ini aku mau coba membagi tentang beberapa tips sederhana tapi pengaruhnya cukup signifikan. Nah, coba teman-teman yang punya entah Sony seri ini juga, XZS ini juga, atau yang mungkin seri berbeda, nggak ada salahnya coba settingan ini. Kalau berhasil atau ada yang tidak berpengaruh, mungkin coba dibalas atau ditulis di dalam kolom komentar ya. Nah, kali ini yang pertama-tama kita lihat dulu di sini pengaturannya. Jadi di dalam pengaturan kita lihat dulu nih tentang versinya, tentang ponselnya. Nah, ini modelnya untuk XZS nih ada di SOV SOV 35 ya. Versi Androidnya ini 8.0, masih Oreo. Ya lumayan jadul sih sebenarnya. Cuma masih ya lumayan lah untuk dipakai di 2020 ini. Jadi patch keamanan Android terakhirnya juga 1 April 2019. Nah, kemudian lanjut di yang pertama-tama kita setting itu di kamera ya. Nah, ini di kamera ini di setel, bisa di manual, bisa di superiornya. Coba di superiornya. Ini lihat di pengaturannya. Di sini ada resolusi, kita pilih di resolusi yang paling kecil aja, teman-teman. Di 12 MP. Jadi jangan terlalu meng-underestimate dulu atau meremehkan dulu 12 MP-nya Sony ya gitu. Walaupun masih 12 MP tapi kualitasnya juga ya bisa lah dipamerkan untuk di handphone di sekelas itu atau di harga saat ini gitu. Kemudian di kamera depannya ini juga kita atur resolusinya itu di 10 MP. Nah, ini pengaruh kalau kamera depan khususnya ini pengaruhnya ada di pada saat video call ya, video call entah WA, entah Instagram atau di aplikasi video call lain itu berpengaruhnya di situ. Jadi panasnya akan sangat berasa kalau di resolusi yang tertinggi atau bahkan yang menengah sekalipun. Nah, amannya atau enaknya sih di setting paling paling bawah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada di pengaturan di setelan tampilan. Nah, di setelan tampilan. Jadi ada dua nih settingan tampilannya. Nah, ini tampilan yang di tingkat kecerahan. Nah, di sini ada, kalau di Sony itu ada istilah peningkatan layar atau resolusinya itu. Nah, ini teman-teman bisa matikan atau dipilih yang paling atas ini ya. Jadi kalau di Sony itu ada beberapa ada X-Reality for Mobile, ada mode super hidup. Bagus sih memang. Itu untuk pengaruhnya untuk nonton, untuk main game itu lebih lebih jernih sih, lebih detail. Tapi kalaupun kita matikan itu masih enak kok menurut saya pribadi sih. Nggak tahu teman-teman yang agak sensitif dan agak cerewet tentang kualitas layar ya. Jadi kalau ini sekedar tips sih, coba aja dulu matikan dan rasakan perbedaannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pengatur. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya di pengaturan. Jadi pengaturan aplikasi dan notifikasi. Nah, kita pilih info aplikasi. Nah, di sini disarankan semua
hampir semua sih lebih tepatnya. Jadi kayak misalnya nih Call of Duty, kebetulan aku main gamenya Call of Duty ya. Nah ini dinonaktifkan notifikasi dinonaktifkan, kemudian di penggunaan datanya juga di latar belakangnya ini dimatikan. Ini coba dulu teman-teman semua aplikasi itu diubah settingan itunya. Ini jadi notifikasi dimatikan, kemudian penggunaan data dinonaktifkan latar belakang. Ini dalam arti bukan berarti nggak bisa dipakai buat internet ya, tapi ini di latar belakang artinya setelah teman-teman keluar itu koneksi datanya bakalan di off. Nah, kenapa aku bilang tadi tidak semua? Nah, jadi kalau misalnya Sony teman-teman ini HP utama ya, itu di apa yang untuk aplikasi chat itu jangan. Jadi misalnya kayak seperti WA misalnya. Nah, untuk WA biar aja sih hidup semua, aktif semua. Takutnya kan nanti lambat notifnya masuk, kecuali teman-teman tidak mempermasalahkan masalah notifikasi ya. Jadi kalau misalnya lagi main game atau lagi istirahat, HP-nya lagi layar dimatikan misalnya. Itu chatnya lambat masuk tidak masalah ya bagusnya dihilangin nggak apa-apa. Tapi kebetulan kali ini aku enaknya sih WA, WhatsApp untuk nggak bisa di nonaktifkan gitu. Jadi aplikasi yang lain semua dinonaktifkan ya. Penggunaan datanya dinonaktifkan. Ini pengaruhnya besar teman-teman. Jadi semua kecuali WA, atau teman-teman yang mau WA juga dimatikan, bisa juga dinonaktifkan. Itu adem teman-teman. Lebih dingin. Percaya deh, buat yang user Sony tahu kan gimana panasnya Sony. Kalau bahkan untuk sosmed atau penggunaan biasa aja, apalagi buat game gitu. Nah, walaupun speknya sudah tinggi kayak ini, misalnya kan ini RAM-nya sudah 4 GB, Snapdragon-nya sudah 820, tapi kok masih panas kayak semacam setrikaan aja buat main game gitu. Nah, ini coba salah satu solusinya. Kemudian ada tips berikutnya, yaitu kalau kita download habis update pembaruan aplikasi misalnya. Jadi misalnya aplikasi teman-teman kayak Instagram misalnya habis diupdate, itu kita prosedur atau proses nomor yang sebelumnya tadi kayak nonaktifkan notifikasi, habis itu latar belakangnya itu juga dinonaktifkan lagi. Jadi entah kenapa sih. Jadi kalau aplikasi habis diupdate Play Store, itu settingannya balik lagi seperti yang asal. Nah, itu teman-teman dinonaktifkan lagi prosedurnya tadi. Itu pengaruhnya berasa enak, jadi lebih dingin gitu. Coba deh, kalaupun ada yang mungkin kenapa nih punya aku settingannya udah ngikutin sarannya tadi tapi kok tetap panas. Coba deh ditulis di komen, kita coba bahas, siapa tahu ada teman-teman lain yang mungkin lebih ngerti gitu. Atau mungkin updatean berikutnya ini setelah video ini tayang, mungkin kedepannya ada pemberitahuan atau cara yang lebih baru. Itu mungkin kita bahas di komen ya. Mungkin itu aja dulu untuk setting di Sony Xperia XZ-S-nya. Mungkin kedepannya kita coba review deh, entah Call of Duty atau Clash of Clans ya. Kebetulan aku mainnya Call of Duty sama Clash of Clans. Nanti kita coba review gimana mainkan game dua game tadi di Xperia XZ-S ini tadi, yang RAM 4 GB, Snapdragon 820, tapi OS Androidnya atau versi Androidnya masih Oreo ya 8.0. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video kami berikutnya.